Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berikan umur oleh Allah, kemudian nikmat keimanan, nikmat keislaman serta kesehatan dan kesempatan kita, sehingga pada hari yang ke-20 hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berubudiyah pada bulan Ramadan ini. Apalagi kita memasuki hari yang ke-10 yang terakhir atau sepertiga yang terakhir dari Ramadan, yang tentunya bagi kita tidak akan kita sia-siakan. Karena semakin terakhir Ramadan ini, semakin banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antaranya yang tidak pernah kita jumpai di luar Ramadan atau di hari lain, yaitu apa yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam qadar. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, bahkan satu surat itu disebut dengan surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kaum muslimin rahimakumullah. Tentu setiap tahun kita telah mendengar uraian-uraian tentang malam qadar atau yang disebut dengan malam kemuliaan. Karena di dalam ayat itu juga disampaikan bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Saking mulianya, saking besarnya fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam qadar itu, sehingga Allah mengatakan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 3 bulan. Ya, kalau kita manfaatkan ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu malam itu melebihi, bahkan melebihi usia kita. Ya, kita hari ini pada zaman ini ya, rata-rata umur kita di atas 50 sampai 60. Sedikit sekali yang sampai 70 saat sekarang ini, 80, 90 dan 100. Sudah sedikit, sudah jarang kita menemukan. Tapi rata-rata
50 sampai 60 itu sudah dijemput oleh malaikat semua. Nah, kalau kita gunakannya dengan baik, ya, malam qadar ini untuk satu malam saja, khairun min alfi syahr, itu lebih baik dari 83 tahun 3 bulan namanya. Itu untuk satu malam dalam satu tahun ini, dalam satu bulan Ramadan ini. Bagaimana kalau seandainya, janganlah kita ambil umpama aja tahun umur kita 17 tahun, dari umur kita 25 tahun saja, di waktu kita sudah mapan beribadah, ya, yang sudah berumur 50 tahun hari ini sudah 25 tahun pula, mudah-mudahan mendapatkan, ya. Kalau seandainya 10 tahun aja, dalam 10 tahun aja dapat tiap tahunnya Lailatul Qadar, dan 830 tahun, luar biasa. Makanya kita ini akan menjadi umat yang terbaik. Kita memang lemah, ya, dari segi beribadah tidak sekuat umat-umat terdahulu, tapi nilai pahala yang diberikan oleh Allah jauh lebih bagus, ya, jauh lebih banyak dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Kaum muslimin rahimahullah, walaupun sebagian ulama menafsirkan ayat ini sama dengan apa yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 96. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana. Rasulullah SAW disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW bahwa nanti kamu akan mendapati orang-orang Yahudi itu, dia akan mengatakan, dia akan berkeinginan, dia memohon supaya umurnya disampaikan pada 1000 tahun. Kenapa? Karena ketamaannya, karena ketamaan orang-orang Yahudi ini. Dia hidup dalam kemaksiatan, dia hidup, ya, dalam kekayaannya, hidup dalam segala macam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia tamak terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah, ingin menguasai semuanya. Ini memang sikapnya orang Yahudi. Sikap tamak itu disampaikan di dalam Al-Quran. Sikap orang Yahudi itu adalah sikap tamaknya. Kaum muslimin rahimahullah, sehingga dia menginginkan, meminta supaya dia disampaikan umurnya 1000 tahun, sehingga dia terus dalam ketamaannya seperti itu. Jadi ulama menafsirkan ayat ini adalah bahwa kata 1000 tahun pada ayat ini diartikan adalah waktu yang tidak terhingga. Nah, jadi orang Yahudi itu menginginkan selama-lamanya dia hidup, tidak terhingga batas waktunya. Jadi di dalam Quran surat Al-Qadar ini juga tersirat bahwa malam qadar itu tidak terhingga waktunya, tidak terhingga fadilahnya, sehingga disebut dengan 1000 bulan. Kaum muslimin rahimahullah, bagi kita yang penting adalah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam qadar itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan. Untuk apa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 bulan kalau kita tidak bisa melakukannya, kalau kita tidak dapat beribadah dalamnya, percuma saja. Maka 1000 bulan itu berlalu tanpa ada arti. Maka perlu kesungguhan kita,
untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW di sepertiga yang terakhir Ramadan itu dia bersungguh-sungguh semakin meningkatkan ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semakin habis Ramadan semakin habis pula ibadah kita. Ini salah. Ini berbeda dengan apa yang dibiasakan oleh Rasulullah. Rasulullah semakin sedikit tinggal Ramadan, semakin ditingkatkannya dari segi kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kadang semakin berakhir Ramadan, semakin sepi masjid dan masjid. Seharusnya semakin membludak. Kita membludaknya di awal. Nah, ini agak bedanya kita. Nah, seharusnya semakin terakhir semakin banyak. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada hari-hari akhir dari Ramadan, yang di dalam hadis dikatakan ya, di malam-malam ganjil yang terakhir. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, taharraw lailatul qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian, kata Rasulullah, malam qadar itu pada malam-malam ganjil, pada 10 terakhir Ramadan. Kaum muslimin rahimahullah. Ya, ini juga tidak ya, kita menyepelekan malam genapnya. Jangan nanti karena hadisnya adalah katanya pada malam-malam ganjil, kemudian malam genapnya kita tinggalkan. Itu mencerminkan ketidakikhlasan kita. Hanya untuk mengejar Lailatul Qadar saja tidak. Tetapi setiap malam pada akhir-akhir Ramadan, 10 terakhir atau sepertiga terakhir Ramadan, kita terus mencari, kita terus berusaha, beramal dengan sekuat tenaga kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, malam Qadar itu. Dengan apa? Ya, dengan beribadah kepada Allah. Dengan i'tikaf umpamanya, dengan sholat umpamanya, dengan membaca Al-Quran, bahkan amal-amal yang lain, amal kebaikan-kebaikan yang lain, bersedekah, berinfak, berwakaf, silakan. Ya. Jangan karena kita mengejar Lailatul Qadar, kemudian kita hanya ibadah-ibadah yang hablum minallah saja, hablum minannasnya kita tinggalkan. Tidak juga. Tetap amal ibadah kita hablum minallah, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita juga dengan manusia yang lainnya. Mungkin melalui sedekah, melalui hal yang lain, pemberian dan lain sebagainya. Kita semarakkan, kita perbanyak di malam-malam terakhir itu. Apalagi alhamdulillah kita di Muhammadiyah ini, semakin akhir Ramadan, semakin banyak program-program yang ditawarkan kepada kita. Program sedekah, program paket untuk duafa, paket untuk anak yatim, ya, dan lain sebagainya. Semakin banyak. Jadi ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan betul-betul kita tidak terlewatkan bagi kita Lailatul Qadar
tahun 1444 Hijriah tahun ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa kita akan bertemu dengan Ramadan atau malam Qadar 1445 Hijriah yang akan datang. Tidak ada kepastian. Karena semua saja bisa saja meninggal. Kadang orang kecil meninggal, kadang yang masih muda, yang kuat tiba-tiba meninggal. Kemarin ini berapa banyak yang meninggal secara tiba-tiba. Bahkan orang-orang pejabat-pejabat tinggi, wakil rektor, tiba-tiba malamnya masih berjamaah, masih hadir di masjid, subuhnya ada meninggal. Subuhnya udah meninggal. Ada yang pegawai yang di UIN itu juga, bagian kepegawaian, mau menjelang berbuka puasa. Oh, nampak ada pelapornya kurang bagus sedikit. Dipanjat, jatuh, meninggal. Ada yang pergi ujian. Ujian calon P3K. Sudah siap ujian, pulang. Dosen siap ujian, pulang. Sampai di sare berhenti. Sedang sholat sunat, tergeletak. Habis. Dipanggil oleh Allah. Datang malaikat maut mengambil nyawanya. Begitu mudah. Ini juga kemarin ini lagi Sekretariat Baitul Mal Provinsi Aceh juga seperti itu. Ada seorang ustaz menyampaikan ke saya, 2 hari yang lalu saya mengisi kajian di Baitul Mal Aceh. Bapak itu yang paling banyak bertanya, dia yang paling aktif. Tapi tiba-tiba dia meninggal dunia. Jadi tidak ada yang kekal dan tidak ada yang tahu kapan kehidupan ini berakhir. Apakah di tahun ini, apakah tahun depan, apakah besok, lusa dan lain sebagainya. Maka selagi ada waktu, maka kita gunakan waktu itu. Selagi ada kesempatan pada tahun ini, pada Ramadan ini, mari kita manfaatkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Baik hablum minallahnya maupun hablum minannas. Kita jalin hubungan ibadah kita kepada Allah. Kemudian kita juga membina hubungan kita dengan baik kita dengan sesama umat manusia ini, sehingga kita betul mendapatkan kebahagiaan, bahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kita merasa hidup di dunia ini bukan sendiri, tapi kita hidup bersama dan punya kewajiban untuk sesama, kewajiban untuk membawa orang-orang lain pada kebaikan dan tentu juga keluarga kita kepada kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.